Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Zaki Iqbal Ilham, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Quran dan hadis. Baik, saya akan menyampaikan apa sih itu makna Al-Quran, apa sih itu makna hadis, bagaimana sih sejarah Al-Quran, bagaimana sih sejarah ulumul Quran, dan sebagainya. Al-Quran berasal dari kata qura'a yang artinya membaca, dan Quran adalah bacaan. Quran menurut istilah ialah kalam Allah yang diturunkan sebagai wahyu melalui malaikat Jibril untuk dan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga diturunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yakni tentang kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran ialah berasal dari kata i'jaza dalam bahasa Arab yang artinya atau yang memiliki arti melemahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ulumul Quran. Ulumul Quran itu terbagi atau digabungkan dari dua kata. Yang pertama yakni kata ulum, dan yang kedua itu yakni kata Quran. Kalau digabungkan berarti ulumul Quran ialah ilmu yang mempelajari tentang ilmu Al-Quran, atau ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk tentang Al-Quran, baik dari runtutannya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, dan segala macam. Menurut Al-Zarqani, ulumul Quran itu adalah ilmu yang membahas tentang perumusan Al-Quran, baik secara urutannya, secara runtutannya, secara pengumpulannya, secara penulisannya, penafsirannya, dan juga secara bacaannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi tentang penafsiran Al-Quran. Penafsiran itu berasal dari kata bahasa Arab yakni fasaro, yang artinya menjelaskan. Tafsir merupakan bagian dari ilmu balaghah, salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab. Balaghah ini ilmu yang mengutamakan keindahan makna dalam penyusunan kalimat. Nah, kita atau para mufassir ini, ulama-ulama yang menafsirkan Al-Quran, mendeskripsikan yakni ilmu tafsir Al-Quran, atau tafsir Al-Quran adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna arti yang terkandung dalam Al-Quran, baik secara ayat maupun katanya. Ada beberapa metode yang digunakan oleh para mufassir atau ulama-ulama ahli tafsir dalam menafsirkan setiap ayat atau setiap kata dalam Al-Quran. Yakni yang pertama metode tahlili, yang kedua metode ijmali, yang ketiga metode maudhu'i, dan yang keempat metode muqarron. Metode tahlili itu kayak gimana sih? Metode ijmali itu kayak gimana sih? Metode muqarron itu kayak gimana sih? Dan metode maudhu'i itu kayak gimana? Selanjutnya kita akan membahas tentang ulumul hadis. Ulumul hadis ini terdiri dari dua kata, yang pertama yakni ulum, dan juga yang kedua yakni hadis. Kalau digabungkan berarti ilmu yang membahas ilmu hadis lah, seperti itu teman-teman. Nah, secara pengertian ulumul hadis adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas segala sesuatu tentang Nabi Muhammad SAW, baik secara perkataan, perbuatan, tindakan, dan segala macamnya yang dilakukan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi ulumul hadis itu adalah ilmu yang membahas tentang hadis atau yang membahas tentang seluk-beluk dan sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada beberapa bentuk hadis. Yakni yang pertama ini hadis qauli, yang kedua yakni hadis fi'li, yang ketiga yakni hadis takriri, dan yang keempat yakni hadis ahwali. Apa sih pengertian dari hadis itu semua? Yang pertama yakni hadis qauli. Qauli itu berasal dari kata qola yang artinya ucapan. Jadi segala sesuatu, segala ucapan Nabi Muhammad SAW, baik berupa perintah, nasihat, cerita, berita, dan segala macam. Itu pengertian hadis qauli. Artinya seluruh ucapan Nabi Muhammad SAW itu yang menjadi pegangan kita. Nah, yang kedua ini hadis fi'li. Hadis fi'li itu apa sih? Hadis fi'li itu apa sih? Hadis yang berasal dari perilaku, tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Mayoritas hadis fi'li ini bentuknya cerita ya. Misalnya Nabi Muhammad SAW sholat seperti ini misalnya. Nah, itu biasanya diceritakan oleh sahabat.
bahwasanya sahabat itu melihat Nabi Muhammad SAW sholat seperti ini, atau sekian, atau kayak gini. Nah, selanjutnya yakni hadis takriri. Hadis takriri itu apa sih? Nah, hadis takriri itu segala perbuatan atau ucapan yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dan diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, namun Nabi itu tidak mengingkarinya atau memperbolehkannya. Selanjutnya terakhir itu hadis ahwali. Apa sih itu hadis ahwali? Hadis ahwali itu hadis yang menerangkan tentang sifat fisik kepribadian Nabi, seperti bentuk perawakan Nabi Muhammad SAW. Misalnya Nabi Muhammad tinggi, nah itu contohnya, terus rambutnya, rupanya, dan segala macamnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.